Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 43 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah, meninggalkan rumah beliau untuk hijrah ke Yathrib yang kelak dinamakan Madinah. Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah, Yathrib saat itu. Salah satu hadis yang beliau sabdakan di awal berada di Madinah adalah 4 amal yang akan berhadiah surga. Beliau mengajarkan kepada para sahabat dalam hadisnya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhul jannah bisalam. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada kita, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika orang-orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang pertama adalah sebarkan kedamaian, sebarkan salam. Jamaah Jumat hafizakumullah, pesan pertama Rasulullah adalah afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Rasulullah menganjurkan umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim untuk mengucapkan salam. Beliau juga memerintahkan umatnya untuk menyebarkan kedamaian kapanpun waktunya, dimanapun kita berada. Seorang muslim harus menjadi penebar kedamaian, sebab salah satu makna Islam adalah kedamaian, dan sejak awal Islam mencintai kedamaian. Sejak dakwah Islam pertama setelah Rasulullah menerima wahyu hingga wafatnya beliau, tidak ada satu orang pun yang dipaksa masuk Islam. Islam disebarkan dengan penuh kedamaian. Bahkan saat Rasulullah disakiti ketika mendakwahkan Islam, beliau tidak serta-merta membalasnya dengan kekerasan, baik di Mekah maupun di Madinah. Orang-orang masuk Islam dengan damai. Setelah masa Rasulullah pun tak ada yang dipaksa untuk masuk Islam, termasuk dakwah Islam di Indonesia yang kemudian menjadi mayoritas muslim. Islam disebarkan dengan damai, tak ada paksaan, karena Allah telah menegaskannya dalam firman-Nya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sejak awal dakwahnya, Islam adalah agama penebar kedamaian. Rasulullah mencontohkan bagaimana berbuat baik kepada setiap orang, meskipun orang itu tidak memeluk Islam. Sewaktu di Mekah, umat Islam disakiti sedemikian rupa, dicaci, disiksa, bahkan ada yang dibunuh seperti Yasir dan Sumayyah. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersabar,
barulah di Madinah turun ayat-ayat jihad yang menjadi dasar untuk terjadi peperangan. Namun semua peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam fikih jihad sebagai peperangan defensif atau pertahanan dalam rangka membela diri. Perang Badar, karena awalnya kaum muslimin ingin mengambil harta mereka yang dirampas dan dijarah sewaktu ditinggal hijrah. Namun setelah kafilah dagang Abu Sufyan lolos, pasukan kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal justru ingin menghancurkan Islam. Maka terjadilah perang Badar. Perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy ingin menghancurkan Madinah, maka disambut kaum muslimin di Bukit Uhud. Perang Ahzab, kafir Quraisy dan sekutunya hendak menyerang Madinah, maka dibuatlah parit atau khandak untuk menahan agar mereka tidak masuk Madinah. Demikian seterusnya. Setiap perang di masa Rasulullah selalu dilatar belakangi dengan adanya upaya penyerangan dari musuh-musuh Islam. Demikian pula fakta historis sepanjang sejarah kita. Islam adalah agama yang cinta kedamaian. Maka jika ada yang menuduh Islam agama kekerasan, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menyulut perang dunia pertama? Bukan orang Islam. Siapakah yang menyulut perang dunia kedua? Bukan orang Islam. Siapakah yang menjatuhkan bom atom atas Hiroshima? Bukan orang Islam. Siapakah yang membantai 20 juta suku aborigin di Australia? Bukan orang Islam. Siapakah yang membantai lebih daripada 100 juta suku Indian merah di benua utara Amerika? Bukan orang Islam. Siapakah yang membantai lebih dari 50 juta Indian merah di benua selatan Amerika? Bukan orang Islam juga. Siapakah yang menjadikan lebih dari 150 juta manusia di Afrika sebagai budak? Di antaranya 70% dari mereka mati di perjalanan dan dikubur di lautan Atlantik. Juga bukan orang Islam. Siapa yang membunuh jutaan orang Indonesia selama 350 tahun? Bukan orang Islam. Siapa yang membunuh ratusan ribu orang Palestina, yang mengusir mereka dari tanah kelahirannya? Juga bukan orang Islam. Oleh karena itu, kita membuktikan Islam itu adalah agama yang cinta damai. Bahkan kita, Islam yang terus menerus diperbudak dan dimusuhi oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW adalah berikan makan. Rasulullah mengatakan kepada kita, jamaah Jumat rahimakumullah, pesan kedua yang disampaikan Rasulullah adalah berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Inilah humanisme Islam. Inilah kepedulian Islam. Islam menghendaki manusia saling tolong-menolong. Maka jika ada yang membutuhkan, hendaklah ditolong, dan umat Islam harus menjadi pelopor dalam menolong orang lain. Apalagi jika yang membutuhkan adalah kebutuhan primer yang mendesak, seperti makan dan minum sehari-hari. Sejak di Mekah, spirit menolong orang lain sudah ditanamkan. Yang paling monumental adalah turunnya surat Al-Ma'un yang mencela para pendusta agama, yaitu mereka yang suka menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 3 ayat ini turun berkenaan dengan tokoh kafir Quraisy yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak memberi, justru menghardik anak yatim itu. Islam menyebut mereka itu adalah pendusta agama. Sebaliknya, Islam mengajarkan pemeluknya menjadi orang yang peka dengan lingkungannya, yang suka menolong orang lain yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak yatim. Pesan ketiga, menyambung silaturahim. Pesan ketiga yang diajarkan Rasulullah SAW adalah menyambung silaturahim. Bukan hanya kepada keluarga dekat,
tapi juga kepada tetangga, sahabat, dan teman karib kita. Mereka yang sudah terikat dengan silaturahim, janganlah diputuskan. Bahkan silaturahim terbaik, kata Rasulullah, adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Silaturahim ini luar biasa manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda kepada kita, "Man ahabba an yubsata alai fi rizqih wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Rasulullah mengatakan kepada kita, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat adalah solat malam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah SAW yang keempat adalah qiyamul lail. Ini merupakan solat sunnah yang paling utama. Rasulullah mengatakan kepada kita, afdalus shalah ba'dal faridah qiyamul lail. Kata Rasulullah SAW, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Apalagi ketika didahului dengan tidur, menjadi salat tahajud yang keutamaannya Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsa rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan 4 amal ini, dan Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga umat muslim dari perpecahan. Sudah banyak yang memusuhi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Bahkan sampai hari ini Rasulullah SAW yang kita cintai terus menjadi sasaran hinaan, cacian, dan berbagai macam kekejaman yang dilakukan orang-orang yang tidak menyukai Islam. Maka mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Mari kita tak sambung tali silaturahim. Mari kita saling memberikan makan. Mari kita sama-sama terus-menerus menebarkan kedamaian dan salam di atas muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dunia wal akhirah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.